Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Bariha SPD selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Fida Lestari. Saya dari kelas 9F dan pada kesempatan hari ini saya ingin berpidato dengan judul Jangan Buang Sampah Sembarangan. Data yang pernah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan alias KLHK tahun 2019 menyebut bahwa jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Bahkan menurut studi yang dirilis oleh Ocean Conservancy, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia. Kita sadar bahwa kita selalu menghasilkan sampah. Tapi, apakah kita tidak pernah membuang sampah sembarangan? Atau kita selalu saja membuang sampah sembarangan? Perlu kita camkan bahwa banyak akibat ketika kita membuang sampah sembarangan. Contohnya, seperti lingkungan sekitar menjadi kotor, timbulnya berbagai penyakit. Kalaupun kita buang sampahnya di sungai, itu akan mengotori sungainya, bahkan akan menghambat laju air sungainya. Jangan anggap sepele kebiasaan membuang sampah sembarangan, karena akibatnya sangatlah besar. Maka dari itu, saya mengajak kita untuk sadar dan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita bersama berusaha untuk mengatasi masalah sampah ini. Mau, sadar, konsisten dapat merubah lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih bersih. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila ada kata dan makna yang salah. Saya Afida Lestari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anang Soli dan Soliha, di awal video tadi Anang Soli dan Soliha sudah menyaksikan video pidato ya. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini loh. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang pidato. Pidato adalah salah satu cara mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato yang bersifat mengajak disebut pidato persuasif. Pidato persuasif berisi suatu ajakan dan imbauan yang ditunjukkan kepada halayak umum. Melengkapi bagian rumpang pada pidato persuasif dapat dilakukan dengan mencermati isi pidato dan menentukan tema atau topik terlebih dahulu. Selain itu, kamu juga harus memahami bagian rumpang pada pidato tersebut. Kemudian, pidato persuasif memiliki 3 bagian, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Selanjutnya, Anang Soli dan Soliha secara bersama-sama kita akan membaca kutipan pidato berikut ini. Yuk kita baca bersama-sama. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa masuk sekolah. Kesehatan adalah hal yang mahal dan wajib kita jaga. Jika kita terserang penyakit, kita membutuhkan biaya yang mahal untuk sembuh. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan pidato tersebut adalah A. Pertama-tama marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. B. Marilah kita mengoreksi diri masing-masing. C. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. D. Pertama, ucapkan salam secara bersamaan. Nah, dari jawaban A, B, C, dan D, manakah jawaban yang paling tepat?
Nah, kita sama-sama analisis ya anak soli dan soliha agar kita bisa menentukan jawaban yang paling tepat. Kita akan menganalisis satu-satu ya anak soli dan soliha agar kita bisa menentukan jawaban yang paling tepat. Kita mulai di bagian A untuk melengkapi bagian yang rumpang pada bagian pidato. Nah, kita mulai ya. Pertama-tama, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Alhamdulillah, hari ini kita bisa diberikan kesehatan sehingga bisa masuk sekolah. Nah, jawaban ini tepat tidak ya? Ya, jawaban ini kurang tepat. Nah, kita lanjut ke bagian B ya. Marilah kita mengoreksi diri masing-masing. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa masuk sekolah. Nah, menurut anak soleh dan solihah, apakah jawaban yang B ini tepat? Ya? Iya, kurang tepat. Nah, kita akan beralih ke bagian yang C ya. Nah, jawaban yang C, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa masuk sekolah. Nah, menurut anak soleh dan solihah, bagian C tepat tidak? Ya, bagian C adalah bagian yang sangat tepat. Karena pada bagian C ini merupakan kalimat pembuka pada bagian pidato, sehingga akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu Alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesehatan sehingga bisa masuk sekolah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah bagian yang mana? Ya, bagian yang C. Nah, selanjutnya anak soli dan solihah bisa mengerjakan tugas pada buku USBN yaitu halaman 57 sampai dengan 59, yaitu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Nah, bagi anak soli dan solihah yang masih belum memahami tentang materi pidato, anak soli dan solihah bisa WA Bu Erni atau juga bisa WA wali kelas ya untuk menanyakan bagian yang masih belum dipahami. Nah, Bu Erni tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya mengerjakan tugas pada hari ini.